Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini tanggal 12 bulan September 2022. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sekarang sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus akan menuntun kami masing-masing, karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam Mazmur 78 ayat 3 sampai ayat 4 bagian A dan Matius 10 ayat yang ke-8 bagian B. Begini firman Tuhan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang telah diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Yang kedua, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah bersaksilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersaksi adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi adalah memberitakan kebaikan Tuhan atau berita Injil adalah tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Pemazmur dalam bagian ini dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menutup mulutnya dari bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ia tidak akan menyembunyikan pekerjaan Tuhan bagi umatnya. Ini menandakan bahwa pemazmur hendak bersaksi dengan terus terang tanpa rasa malu kepada semua orang tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa, yang ia tahu bahwa pekerjaan Tuhan sungguh membawa kebaikan di dalam kehidupannya. Dalam semangat yang kita dapatkan dari pemazmur, sesungguhnya hal ini juga harus menjadi semangat kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebab bersaksi adalah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, perintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita harus bersaksi di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama-tama kita harus bersaksi kepada keluarga kita. Jadi apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita yang telah diwariskan sebagai warisan iman, maka kita harus wariskan juga kepada generasi penerus kita, yaitu keluarga. Sebab kalau kita tidak mewariskan warisan iman ini kepada anak-anak, kepada generasi-generasi penerus kita, maka bisa berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu kita akan kehilangan generasi kita di masa yang akan datang. Karena itu sangat penting bagi kita yang pertama-tama bersaksi di tengah-tengah keluarga kita tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, tentang apa yang sudah Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus bersaksi kepada semua orang. Sebab ada begitu banyak orang yang merindukan kesaksian kita. Ada begitu banyak orang yang merindukan keselamatan yang datangnya dari Tuhan, yang akan memulihkan kehidupan mereka. Ketika kita bersaksi, maka yang pertama-tama yang harus kita sampaikan kepada generasi penerus kita, generasi penerus gereja, dan juga orang-orang di sekitar kita adalah kasih Tuhan yang telah menyembuhkan kita dari penyakit dosa kita. Sebab penyakit ini tidak dapat disembuhkan oleh berbagai obat apapun yang
kita beli di apotik. Sebab penyakit dosa hanya dapat disembuhkan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini sudah kita terima di dalam iman, sehingga kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita beritakan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua yang harus kita sampaikan dalam kesaksian kita adalah bahwa Tuhan baik kepada semua orang. Ia tidak membeda-bedakan orang. Ia memberikan kasih-Nya kepada semua orang yang mau datang mencari dan berharap kepada Tuhan. Hal inilah juga yang harus kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita, karena sungguh ada begitu banyak orang yang memerlukan kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah amanat yang Tuhan beri bagi kita untuk kita boleh menjumpai orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka akan menerima anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kita seperti yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus melakukan tugas ini? Sebab kita sendiri telah menerimanya lebih dahulu. Dan ketika kita telah menerima kasih karunia ini terlebih dahulu, maka motivasi kita dalam memberitakan Injil adalah agar kita tulus, penuh sukacita, tanpa tekanan, tanpa sungut-sungut, tetapi kita melakukannya karena kita ingin berbagi bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab ketika kita melakukannya untuk orang lain dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang bersaksi, yang menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita melakukannya, Tuhan akan menyertai kita. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, siapakah yang akan saudara jangkau untuk saudara beritakan kasih Allah di dalam kehidupan hari ini? Mari kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon Tuhan memperteraikannya di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus bertekun di dalam menceritakan kasih Tuhan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, agar semua orang menerima kasih dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hari ini kami akan mengerjakan bagian kami, ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan beserta menuntun dan memimpin kami, dan kami mohon bila Tuhan akan memampukan kami sehingga kami berhasil dan beruntung di dalam meraih janji Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang berbeban berat. Bila Tuhan melawat mereka sehingga mereka menerima kesembuhan dan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu, teruslah bersaksi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.